kami, Engkau yang memulihkan keadaan kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu Tuhan menjadikan rema dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami terus senantiasa bersandar kepada Engkau. Terlebih kami boleh senantiasa setia dalam mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu Tuhan. Juga kami boleh melakukan firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang sebentar akan menaburkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Lagi musim dingin ya, jadi kayaknya suaranya dingin juga ya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Sebelum saya memberitakan renungan firman Tuhan malam hari ini, ada titipan dari koordinator, kita jalankan persembahan terlebih dahulu ya. Mari petugas. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku bersyukur hari ini masih dikasih kesempatan. Bersyukur Bapak Ibu. Ada satu pertanyaan sebelum saya memulaikan renungan firman Tuhan malam hari ini. Kapan terakhir Bapak Ibu mengeluh kepada Tuhan? Mengeluh loh ya, mengeluh. Mengeluh. Kapan terakhir Bapak Ibu Saudara? Oh, enggak pernah mengeluh semua ya? Wah, luar biasa Bapak Ibu keluarga Eklesia. Pernah mengeluh? Oh, pernah. Tadi saya tanya, kapan pernah mengeluh sama Tuhan? Kapan terakhir mengeluh sama Tuhan? Lupa, berarti sudah lama berarti ya Pak Dwi ya? Puji Tuhan. Sebelah sini, sana sudah lama gak pernah mengeluh ya? Kalau sebelah sini, ibu-ibunya. Oh, ada bapaknya ternyata, ada Bapak Tommy. Sebelah sini pernah mengeluh, kapan terakhir mengeluh sama Tuhan? Oh, tas mau berangkat gitu ya. Pernah mengeluh pastinya semua ya. Pernah mengeluh. Biasanya apa sih yang dikeluhkan Bapak Ibu? Yang biasanya berut. Oh, berut apa buratna tadi? Berut, apa yang dikeluhkan berut? Orang duit. Wajahnya berut, nggak meyakinkan gitu ya. Ini kalau nggak ada duit gitu, ada bendahara BCA. Gitu. Ya meragukan nih wajahnya berut kalau ngeluhnya itu. Pernah mengeluh pastinya ya? Iya, yang dikeluhkan apa nih sama Tuhan Bapak Ibu?
Kesehatan, kok yang dikeluhkan kesehatan ya? Kenapa Pak Dwi, kesehatannya Pak Dwi? Kesehatan sering menurun. Bertambahnya usia, ada hal yang berkurang ya. Oke, kalau yang lain tidak ada pernah mengeluh ya? Biasanya orang mengeluh karena kenyataan berbeda dengan yang diimpi. Setuju ya Bapak Ibu? Kenyataan berbeda dengan yang diimpikan. Nah, bagaimana kalau kenyataan terus berbeda dengan yang diimpikan? Saya mau tanya pertanyaan terakhir ini. Habis itu saya tutup kayaknya ya. Pertanyaan saya, masih mau berharap sama Tuhan? Wah, di sini belum semua jawab. Di sini jawab mungkin dalam hati gini. Masih mau berharap sama Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kadang kalau kita mengeluh, biasanya itu ya benar keadaan atau kenyataan tidak sesuai dengan yang kita impikan. Tapi apakah di saat kita mengeluh ada jalan keluar? Waktu kita mengeluh ada jalan keluar? Berarti Bapak Ibu pilih mana? Mau mengeluh? Tadi waktu pujian kita berkata apa? Satu-satu, ketinggian sekali saya tidak bisa ya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku mau tetap percaya. Mau tetap percaya. Mau berhenti mengeluh? Ya, loh. Antara percaya dan berhenti mengeluh. Kita sama-sama ya Bapak Ibu ya. Kita semua dalam proses. Namanya proses, pasti ada satu saat kita itu kayak kalau tadi kakak Pauline bilang habis dielus-elus karena elusnya akhirnya nggak dielus-elus, dijongkrok nih apa ya? Ya dijongkrok nih gini ya. Pas kayak begitu kita mau tetap berharap pada Tuhan. Siap? Pas ada satu keadaan, oh ya Tuhan kasih ingat kita. Kenapa? Kita mau belajar di malam hari ini kenyataan hidup yang dialami oleh seorang nabi di dalam kitab ini, bukan kitab nubuatan, tetapi ini merupakan dialog atau merupakan doa. Jadi ada seorang nabi, dia berdoa kepada Tuhan dan doanya itu kok doanya tidak dijawab seperti yang diinginkan oleh nabi ini. Dan ketika jawaban dari Tuhan berbeda dengan apa yang diinginkan, dia bingung. Makanya kita mau baca dulu lah. Habakuk 1 ayat 1 sampai dengan 4. Habakuk 1 ayat 1 sampai dengan 4. Kalau keadaan istilahnya tidak sesuai dengan kenyataan atau keadilan muncul terbalik, pasti nggak enak kita jalaninya ya. Tapi apa yang harus kita lakukan? Habakuk 1 ayat 1 sampai dengan keempat. Firman Tuhan, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Bapak Ibu Saudara, kalau lihat hal ini jelas sekali ya. Ini doa yang dinaikkan oleh Nabi Habakuk kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu akan melihat jawabannya itu di ayatnya yang kelima dan selanjutnya. Di sana ada jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan lebih aneh lagi. Tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Nabi Habakuk. Waktu Nabi Habakuk berdoa, lihat, jadi hal yang kalau kita lihat di sini, ketika Nabi Habakuk berteriak, dia berteriak, jadi
isi teriaknya ini bukan teriak, oh itu nih. Dia sampaikan keluh kesahnya. Dia sampaikan apa yang menjadi isi hatinya kepada Tuhan. Dan ini adalah keluhan. Jadi keluhannya ini dia sampaikan. Kenapa? Karena yang terjadi pada saat itu yaitu orang-orang Yehuda, orang-orang Israel ini ditindas. Dan dikatakan dengan jelas, Bapak Ibu akan membaca di sana bahwa jawaban Tuhan ini, kalau kita rasanya kok, loh Tuhan kok jawabannya gak sesuai ya dengan yang saya minta. Waktu jawaban tidak sesuai dengan yang kita minta, gimana Bapak Ibu? Masih mau berharap? Masih mau berharap? Paling Bapak Ibu akan tarik nafas. Tapi ada pujian, gak tahu pujian ini mungkin ada beberapa orang tidak senang. Tapi ada pujian ini berkata, tak selalu Tuhan menjawab doa. Kalimat ini mungkin penulisnya dia akan ngomong bahwa tidak selalu Tuhan menjawab doa sesuai dengan keinginan kita. Tapi percayalah bahwa dalam setiap doa yang kita naikkan, Tuhan menjawab sesuai dengan apa yang kita perlukan dan sesuai dengan waktunya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di sini ya, ketika Nabi Habakuk melihat, jadi ada kejadian yang dilihat oleh Habakuk, dia berkata, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Jadi ini sudah mulai dari jawaban Tuhan ya. Ayat yang ke-6. Selanjutnya di ayat yang ke-6 berkata, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bahkan diceritakan tentang bangsa Kasdim ini orang Babel. Orang-orang Babel yang Habakuk ini mintanya sama Tuhan, apa yang terjadi? Karena Habakuk melihat orang-orang Yehuda ini ditindas. Mereka alami kesengsaraan. Tuhan minta, Habakuk minta kelepasan. Habakuk minta pertolongan, Tuhan biar ada jalan keluar. Tapi ternyata Tuhan tambah mengirim orang-orang Kasdim, yaitu orang-orang Babel untuk apa? Untuk lebih menindas orang Yehuda. Dan waktu keadaan seperti ini, Habakuk itu ngomong, kok keadilan berbanding terbalik, kok orang saleh, bahkan orang benar dikatakan sebab orang fasik mengepung orang benar. Bapak Ibu, kalau saya bawa kepada kehidupan kita, dalam perjalanan hidup ini sebagai keluarga-keluarga muda, kalau dibandingkan dengan Bapak Ibu Saudara, ada banyak mungkin perjalanan hidup yang kita lalui, yang Bapak Ibu lalui begitu pahit. Ketika Bapak Ibu berdoa, dan doanya itu kita kan pasti biasanya kalau ada orang gak senang sama kita doa, Tuhan tolong gini. Salah satunya mungkin doanya Bapak Ibu, Tuhan berikan saya hati yang mau mengampuni orang itu. Tapi waktu diperhadapkan, waktu doanya itu ternyata doanya gak dijawab. Jawabnya dikasih yang lebih parah lagi. Biasa gitu kan? Biasa gitu gak Bapak Ibu? Salah satu itu saja. Atau mungkin Tuhan kasih saya suami yang sabar. Kasih saya istri yang istilahnya gak cerewet. Tapi kenyataannya apa? Yo, kalau wanita gak cerewet itu dipertanyakan. Gitu. Biasanya apa yang kita minta itu tidak dijawab seperti itu yang kita minta. Bahkan sebaliknya. Ketika Nabi Habakuk menaikkan doa, dia menyatakan keluhannya kepada Tuhan. Tuhan itu kirim orang-orang Kasdim, bahkan dia katakan orang Kasdim ini melintasi lintang bujur bumi untuk apa? Menduduki kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Sampai pada ada saat, ada masa, kalau Bapak Ibu membaca dalam kitab Habakuk ini, sampai di pasalnya yang ketiga bagian terakhir, Bapak Ibu, ketika keadaan berbanding terbalik, ketika kenyataan tidak seperti yang diimpikan,
atau tidak seperti istilahnya doa yang dinaikkan, jawabannya tidak sesuai dengan apa yang dirindukan oleh Habakuk. Yang kita mau pelajari bahwa Habakuk tetap mau percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Habakuk akhirnya ketika dia melihat keadaan yang dialami bukan untuk dikeluhkan, jadi segala sesuatu yang kita alami, yang Tuhan izinkan terjadi, bukan untuk kita mengeluh. Tetapi hidup kita mau semakin berharap kepada Tuhan. Karena di saat kita berharap pada Tuhan, di situ kita akan benar-benar menikmati, sama seperti ayat firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Habakuk, dalam ayatnya yang, pasal 2 ayatnya yang keempat, pasal 2 ayatnya yang keempat, dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Amin. Apakah orang-orang Kasdim ini mereka tidak mengalami kemalangan? Kemalangan mereka alami, tetapi orang benar hidup karena percayanya. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi. Kalaupun mungkin kenyataan tidak sesuai yang kita impikan, Tuhan mau ajar kita lewat pelajaran hidup dari Habakuk. Apakah dia dekat dengan Tuhan? Tuhan mau Habakuk terus dekat dengan Tuhan, terus berharap pada Tuhan. Sekalipun keadaan tidak sesuai dengan yang dia rindukan, tetapi kita lihat di sini bahwa ketika hal yang dialami, hal yang dilihat atau hal yang terjadi di depan mata dari Habakuk, dia lihat begitu luar biasanya orang-orang Kasdim berkuasa atas orang-orang Yehuda, sampai pada akhirnya Habakuk punya iman yang luar biasa. Di ayatnya yang ke-17 dari pasal 3, bahkan di pasal yang ketiga ini langsung dinyatakan doa Nabi Habakuk. Ini merupakan doanya ya. Dan ayat ini adalah ayat yang sering Bapak Ibu dengar. Sering mungkin Bapak Ibu jadikan ayat apa yang Bapak Ibu bisa bagikan kepada rekan-rekan Bapak Ibu Saudara. Dia katakan seperti ini. Tanda bahwa pada akhirnya Habakuk berharap kepada Tuhan. Dia berkata seperti ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu Saudara, suatu bangsa yang dijajah tidak mungkin dia leluasa untuk melakukan segala sesuatu. Kalaupun mungkin mereka itu menanam, mereka menabur, mereka pelihara, tetapi yang tua itu siapa? Yang menabur kalau dia dijajah, penjajah atau yang dijajah? Penjajah yang menikmati keadaan yang tidak enak sekali. Dan pastinya ini pun juga yang sering kita alami Bapak Ibu Saudara. Kadang kita alami keadaan yang tidak mengenakan, tapi Tuhan mau dalam hidup kita tetaplah berharap pada Tuhan. Kita mau tetap andalkan Tuhan satu-satunya sebagai penolong dalam perjalanan hidup kita. Karena kalau kita mau andalkan kekuatan kita tanpa Tuhan, sia-sia adanya. Bahkan kalau kita mau menyombongkan diri, apa yang kita mau sombongkan? Bahkan Alkitab berkata orang yang membusungkan dada, Alkitab jelas berkata, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Niatnya tidak lurus. Orang yang membusungkan dada itu dia berkata bahwa saya bisa, saya mampu melakukan segala sesuatu. Tetapi pada akhirnya, dalam kitab yang lain pun berkata bahwa orang yang demikian sebentar lagi mereka akan jatuh tergelincir. Dan kalau sudah tergelincir, puji Tuhan, kayak siapa? Kakak Pauline sadar, gitu ya. Belum tergelincir jauh, sadar kembali sama Tuhan.
Tuhan mau dalam kehidupan kita, para keluarga eklesia, dalam segala hal, kita mau tetap terus. Jadi kalau dari doa Habakuk yang kita mau belajar, ketika kita menghadapi, mungkin kalau saya katakan sama seperti Habakuk ya, penindasan, pergumulan yang berat, mari kita mau tetap terus belajar hidup mengandalkan Tuhan. Itu satu-satunya hal yang membuat kita bisa bersuka cita dalam segala hal. Ketika kita andalkan Tuhan, Tuhan itu tidak pernah melepaskan tangannya dari kita. Bahkan saat-saat terberat dalam hidup kita. Mungkin selama ini ada orang-orang yang kita jadikan pegangan. Menjadi istilahnya apa ya? Orang yang kita andalkan. Tapi ternyata orang-orang demikian pun bisa pergi meninggalkan kita. Tapi satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita ketika kita mengandalkannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terus andalkan Tuhan dan terus dekat dengan Tuhan dalam apa? Dalam setiap doa kita. Makanya Bapak Gembala mungkin katakan setiap hari Minggu masih baca Alkitab, masih berdoa. Itu yang membuat kita terus dekat dengan Tuhan. Amin. Terus cara kedua, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak enak terjadi dalam hidup kita, belajarlah terus hidup sabar. Amin. Sabar itu subur. Kayak saya begini. Bapak Ibu Saudara, sabar itu adalah pelajaran yang tidak hanya berhenti ketika sampai punya suami atau punya anak. Tetapi sabar itu adalah hal yang harus kita pelajari selama berapa lama? Selamanya, benar, selamanya. Dalam keadaan apapun belajar sabar. Bukan berarti nerimo ae gitu ya. Kita sabar. Yakinlah bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang benar Bapak Ibu. Orang benar pasti dibela oleh Tuhan. Kalau tidak ada pembelanya di dunia ini, pembela kita adalah pembela agung yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran itu akan selalu muncul, akan selalu terbit tepat pada waktunya. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di sini ya, ketika kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa atas kehidupan kita, maka sekalipun penindasan banyak atau pergumulan yang berat dialami oleh orang-orang benar, yang harus kita yakinkan dalam hidup ini bahwa aniaya, penindasan dan lain sebagainya bukanlah akhir dari segala sesuatu. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana untuk orang-orang benar. Dan rencana Tuhan itu selalu mendatangkan apa? Kebaikan. Bahkan Tuhan akan bertindak untuk orang benar. Makanya dalam hidup ini, ketika keadaan tidak sesuai dengan kenyataan, maka jadilah atau hiduplah selalu menjadi orang yang benar. Mungkin di mata manusia bisa salah menilai. Mungkin mereka berkata kita tidak benar, tetapi hiduplah benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan bertindak untuk orang benar. Ketika Tuhan bertindak, tangan manusia yang kuat sekalipun tidak bisa mengalahkan kekuatan Tuhan, kuasanya Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini bahwa Nabi Habakuk yakin ketika Tuhan bertindak kepada orang-orang benar, maka orang-orang benar itu akan mengalami satu kelegaan, satu kedamaian, ada sukacita yang luar biasa. Makanya kalau kembali kita lihat ya, di dalam pasalnya yang ketiga, sampai Habakuk berkata bahwa sekalipun keadaan tidak sesuai dengan kenyataan, di ayat 18 berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam nama siapa? Dalam nama siapa? Dalam nama Tuhan. Orang bersorak-sorak itu selalu ada sukacita. Orang bersorak-sorak itu karena dia tahu hidupnya selalu ada dalam kemenangan. Amin. Dan dia berkata, aku akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya, Nabi Habakuk meyakini, bahkan dia meyakinkan dirinya sendiri, sekalipun keadaan begitu suram, tetapi aku tetap mau memilih, tetap bersorak-sorak, tetap beria-ria. Kenapa?
Allah menyelamatkan aku. Allah itu sudah menyelamatkan kita. Berarti hidup kita itu dijamin. Jadi kalau kita alami satu masa, kita alami hal-hal yang tidak enak, yang bertentangan dengan keinginan kita, tetaplah terus andalkan Tuhan, tetaplah hidup benar, menjadi orang yang benar, dan tetaplah hidup, jalani hidup ini, jalani keadaan dengan penuh kesabaran. Amin. Amin. Saya pun juga masih belajar Bapak Ibu. Bukan berarti saya sudah melalui, tidak. Saya terus belajar. Saya sama-sama belajar. Kenapa? Karena kalau kita tidak sabar, kita bisa melenceng. Kita tidak lagi hidup menjadi orang yang benar. Kita bisa melenceng, dan di saat kita melenceng Bapak Ibu, kita tidak berarti, tadi saya di Rembang katakan bahwa berarti kita menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Padahal ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan jamin hidup kita begitu luar biasa. Memang Tuhan tidak menjanjikan jalan kita selalu mulus, jalan kita rata. Tapi yang Dia janjikan, Dia ada menyertai hidup kita semua. Di saat kita lemah, Dia berikan kita kekuatan. Di saat kita susah, Dia hiburkan. Di saat mungkin kita dalam keadaan yang tidak berdaya lagi, Dia ada memeluk kita, memberikan kita kekuatan. Itu sebabnya sebagai keluarga eklesia, Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang saya mau bagikan di malam hari ini. Betapa pentingnya dalam hidup kita sebagai para orang tua, karena saya tahu di sini hampir semua orang tua. Teladan hidup kita untuk anak-anak itu ketika hidup kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka mereka pun juga akan mengandalkan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena hari-hari ini banyak anak-anak yang mungkin kita tahu mereka rajin ke gereja. Mereka kelihatannya setia. Tapi Bapak Ibu, ketika satu saat mungkin Bapak Ibu jumpai anak-anak Bapak Ibu tidak hidup sesuai dengan apa yang mungkin Bapak Ibu ajarkan, apa yang menjadi gaya hidup Bapak Ibu ketika ada di dalam Tuhan, pasti Bapak Ibu akan kecewa. Tapi kalau Bapak Ibu alami hal ini, ingatlah bahwa itu Tuhan izinkan terjadi, dan yang harus Bapak Ibu lakukan, yang harus kita lakukan, mari tetap andalkan Tuhan. Mari tetap mengandalkan Tuhan dan doakan setiap anak-anak. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Saya ngomong dari mimbar ini, ada beberapa anak yang mereka bisa mengambil keputusan masih pacaran saja, itu bisa belum pacaran, baru mau pacaran karena pacarnya ini berbeda keyakinan, akhirnya anak muda ini berani untuk langsung memakai satu pakaian yang kita tahu, pakaian saudara kita ya, ini masih saudara kita, ini Kedar gitu. Padahal baru mau pacaran, mereka ambil keputusan seperti itu. Kalau kita tidak benar-benar hidup mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu pasti tidak kuat untuk tetap bergantung kepada Tuhan. Di malam hari ini Tuhan ingatkan kita. Kalau satu saat ada keadaan yang tidak enak kita alami, tetap andalkan Tuhan satu-satunya. Percayalah taburan-taburan yang sudah mereka dengar, apa yang Bapak Ibu taburkan mulai dari kecil, Tuhan akan tangkap mereka kembali. Jangan pernah jauh, kalau mereka mungkin ada satu saat mereka jauh, ada orang-orang terdekat kita, anak-anak kita itu jauh, kita jangan semakin menjauh, tetapi kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena Dia sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber penghiburan dalam hidup kita semua. Amin. Mari sebagai keluarga muda, tidak ada yang dapat kita andalkan dalam hidup ini. Mau harta, kekayaan, kekuatan kita semakin bertambah usia, banyak orang berkata, wah semakin bisa menikmati hidup. Tetapi sebenarnya semakin bertambah usia, umur kita itu semakin singkat. Bapak Ibu sudah di hari apa? Kalau katanya Pak Edi, Senin,
mulai Senin ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Di hari keberapa Bapak Ibu? Nggak ada yang di hari Minggu ya, gitu ya. Masih mungkin ada di hari apa? Oh, Jumat ya, sudah di hari Jumat. Bapak sudah di hari Jumat. Bapak Ibu mengerti ya yang Bapak Edi ngomong ini ya? Ilustrasinya Pak Edi lewat usia yang Tuhan berikan. Senin itu berarti dari usia 0 sampai, masih ingat ya? 12, nggak ada yang diingat ya Bapak Ibu ya. Senin itu hari apa? Usia berapa? 0 sampai? Nggak tahu ya. 0 sampai 10. Selasa 10 sampai 20. Rabu 20 sampai 30. Kamis 30 sampai Jumat 40 sampai 50. Oh, berarti kita itu ada di hari Jumat ternyata ya. Sudah di Sabtu, Pak Bambang katakan Sabtu. Bapak Ibu, tetaplah berharap pada Tuhan. Amin. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Malah sekalipun umur kita sudah di hari Sabtu ya. Tadi Jumat ini. Ini Jumat, ini yang Sabtu ya. Hari Jumat, ada yang mungkin sudah di hari Sabtu. Mari kita mau tetap terus dekat dengan Tuhan. Kita mau tetap terus sabar jalani hidup ini. Karena kita tahu bahwa apapun yang terjadi, Dia yang mengatur segala-galanya. Dan segala yang mungkin suram bagi kita, itu bukan akhir dari segalanya. Tetapi itu adalah awal buat kita untuk terus bangkit. Terus bangkit semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan punya rencana untuk orang yang hidup benar di hadapannya. Dan Tuhan akan bertindak bagi mereka yang hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita mau tetap terus mengandalkan Tuhan. Amin. Kita mau tetap terus percaya bahwa Dia sumber segala-galanya dalam hidup kita. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Kita mau katakan pujian ini. Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan. Ada banyak hal yang kami alami. Tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak sesuai dengan impian kami. Tidak sesuai dengan doa-doa kami yang kami naikkan di hadirat-Mu. Tapi kami mau tetap andalkan Tuhan dan percaya penuh kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Satu-satunya yang Tuhan andalkan. Satu-satunya. Engkau sumber kekuatan ya Tuhan. Kuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang Tuhan andalkan. Satu-satunya. Saudara, kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Teruslah menjadi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Bahkan kalaupun jawaban Tuhan berbeda dari apa yang kita minta kepada Tuhan, yakinlah Dia sumber penyembuh. Yakinlah Dia sumber pemulih dalam hidup kita. Dia Allah yang terus kita andalkan. Dan Dia pribadi yang terus dapat kita andalkan. Kalau orang-orang terdekat kita, kira selama ini mungkin bisa meninggalkan kita. Tapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Keadaan yang Bapak Ibu Saudara alami, berat sekalipun, jangan pernah berhenti untuk berharap. Teruslah berharap, karena orang
benar akan hidup oleh percayanya. Saat kita percaya, mujizat terjadi, pertolongan terjadi, anugerah Tuhan kita akan alami dalam hidup ini. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kami datang di hadirat-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadirat-Mu. Kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup ini. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Kau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, penyembuhku, Tuhan pemulihku, satunya yang Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya, haleluya. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Memberkati, Tuhan menyembuh, Tuhan pemulih. Terima kasih Tuhan, malam ini lewat kebenaran firman-Mu mengajar kami, menegur kami, untuk kami mempunyai sikap yang benar di hadapan Engkau. Tuhan Yesus, keterbatasan manusia, kedagingan kami Tuhan, membuat seringkali kami jauh daripada Engkau. Tetapi lewat kebenaran firman-Mu dan kuasa firman-Mu merubah hati kami, hidup kami. Sehingga malam ini kami yakin Tuhan Roh Kudus memampukan kami untuk kami hidup benar di hadapan Engkau. Terima kasih untuk sebuah persekutuan yang indah saat ini dalam wadah keluarga eklesia, di mana di dalamnya kami menikmati sebuah unity, sebuah kesatuan. Dan biarlah terus ini terjaga di dalam wadah eklesia ini Tuhan, untuk kami saling menguatkan, saling mendorong, saling memberi semangat, untuk kami terus hidup benar di hadapan Engkau, untuk kami setia mengiring kepada Engkau. Satukan kami Tuhan dengan kasih yang daripada sorga, agar dimulai dari keluarga kami, kasih Allah terpancar, kasih Allah dinyatakan, sehingga lewat keluarga-keluarga yang ada, saat kami berkumpul dalam wadah eklesia, nama Tuhan yang dipuji dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk malam yang sangat luar biasa ini, di mana kami menikmati Engkau ada di tengah-tengah kami. Kembalikan kami 2 minggu mendatang Tuhan, dalam sebuah persekutuan di mana kuasa Tuhan bekerja lebih lagi. Sehingga lewat persekutuan komunitas ini Tuhan, kami dapat bertumbuh bersama-sama untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih, kami akhiri ibadah kami malam ini mengucap syukur berterima kasih Tuhan.
kepulangan dari umat-Mu, dari tempat ini ke rumah masing-masing. Jarak jauh dekat Tuhan, Engkau jaga, pelihara, lindungi. Tibakan di rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Mengakhiri ibadah diberkati malam ini, kami mengangkat tangan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.